Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Suara Pendidikan TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghirup udara segar di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan, kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah harus betul-betul kita syukuri dengan jalan terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apakah itu perintah Allah yang berupa kewajiban al-fardhiyah ataupun perintah Allah yang berupa anjuran al-mandubat? Apakah itu larangan yang berupa hal-hal yang harus kita tinggalkan al-mahrumat ataupun hal-hal yang dianjurkan untuk kita tinggalkan al-makruhat? Karena ketahuilah, hanya dengan menjalani kehidupan ini selaras dengan perintah Allah dan terjauh dari larangan Allah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa. Dan bukankah telah ditegaskan oleh Allah dalam ayat suci Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita, sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah di antara kalian bukanlah orang-orang yang paling berkuasa, bukan pula orang-orang yang paling rupawan parasnya, bukan pula orang-orang yang paling banyak hartanya, tetapi di mata Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berkah ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita renungkan. Diri kita harus terus berikhtiar menjadi hamba Allah yang lebih baik, dan lebih baik di hari-hari yang kita lalui. Setiap manusia punya potensi istimewa yang dianugerahkan oleh Allah semenjak ia dilahirkan. Pertanyaannya adalah, apakah potensi istimewa yang dititipkan oleh Allah itu mampu kita kelola untuk menjadikan diri kita juara di mata Allah dan di mata sama manusia? Karena itu dalam kesempatan berkah ini saya ingin menyampaikan setidaknya dua hal yang apabila dua hal itu kita lakukan, maka yakinlah kita bisa menjadi yang terbaik baik di mata Allah maupun di mata manusia. Hal yang pertama adalah sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkan Al-Quran. Baginda Nabi menandaskan kepada kita untuk menjadi yang terbaik, kita harus bersemangat mempelajari Al-Quran. Untuk menjadi seorang mukmin yang terbaik, kita harus sekuat tenaga, sepenuh hati mengkaji Al-Quran. Dimulai dari membaca Al-Quran, kemudian mempelajari kandungan-kandungannya, hingga kemudian mempraktekkan nilai-nilai ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak cukup hanya mengkaji untuk diri sendiri, kita pun diperintahkan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Bila hal ini kita lakukan, maka sesungguhnya kita tergolong pada level khairukum, level orang-orang yang terbaik di antara mukmin-mukmin yang lain.
Karenanya, senyampang kita di bulan suci Ramadan, mari terus tebalkan semangat, mari terus kobarkan semangat untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, untuk terus istiqomah bertadarus Al-Quran, dan untuk menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam perilaku kita sehari-hari. Bila itu kita lakukan, maka sesungguhnya kita telah melaksanakan sabda Nabi tersebut, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hal kedua yang bisa kita ambil hikmahnya, inspirasinya untuk kita laksanakan agar diri kita menjadi manusia terbaik adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia yang terbaik adalah mereka yang mampu menghadirkan kemanfaatan untuk sesama manusianya. Hadis ini jelas mengingatkan kepada kita akan peran dan tanggung jawab sosial kita sebagai umat manusia. Apalagi di tengah wabah pandemi COVID-19, maka perlu kiranya kita kembali melakukan muhasabah diri, melakukan perenungan diri, melakukan introspeksi diri. Sudah seberapa besar porsi aktivitas sosial yang kita lakukan untuk meringankan beban orang lain? Seberapa besar tanggung jawab sosial yang telah kita jalankan untuk meringankan penderitaan orang lain? Apa yang sudah kita suguhkan untuk kebaikan dan kemanfaatan orang lain? Karenanya, menggelorakan semangat berbagi kepada sesama, menggelorakan semangat untuk mengambil tanggung jawab memperbaiki kehidupan dunia adalah sesuatu yang harus terus kita gelorakan, harus terus kita kampanyekan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, kita tidak bisa tidak harus berhubungan dengan manusia yang lain, dengan hamba Allah yang lain. Karenanya, di samping kita memperkuat ibadah ritual di bulan suci Ramadan, mari kita perkuat ibadah sosial kita. Bukankah sumber pahala jauh lebih banyak kita dapatkan dari pintu ibadah sosial ini daripada pintu ibadah ritual? Agama Islam tidak menghendaki diri kita menjadi manusia-manusia egois yang eksklusif. Agama kita menghendaki diri kita menjadi orang-orang yang toleran, menjadi orang-orang yang solider, menjadi orang-orang yang punya kesetiakawanan sosial yang inklusif, untuk bersama-sama menciptakan kehidupan dengan manusia yang lain menjadi lebih baik. Bersama-sama menghadirkan hidup dan kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik untuk sesama manusia, bahkan untuk lingkungannya. Karenanya dalam agama kita ada ajaran hablum minallah, ada ajaran hablum minan nas. Karenanya dalam ajaran kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, kita pun punya tanggung jawab kepada sama manusia. Bahkan tak hanya itu, kita juga punya tanggung jawab untuk kelestarian lingkungan kita. Karenanya, mari di Ramadan yang penuh berkah ini, kita bersama-sama berikhtiar untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Pribadi-pribadi juara, baik itu di mata Allah maupun di mata manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Dan terus mempraktekkan ajaran Al-Quran itu untuk berbagi kebaikan dengan sesama manusia. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Semoga diri kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT untuk mampu menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan kekhidmatan. Semoga di ujung Ramadan nanti kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kedahuluan lafaz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.